Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 keberuntungan. Yang pertama, harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung mengenal Dhamma dalam kehidupan kita ini sebagai manusia. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, masih memiliki kesempatan untuk berjuang, mengumpulkan jasa kebajikan untuk nanti suatu ketika dibawa pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, ini adalah edisi istimewa karena berada di studio. Saya ditemani oleh seorang yang sangat saya hormati, saya kagumi, dan saya sayangi, Bhikkhuni Santini Mahateri, yang akrab dengan Ayah Santini. Beliau ini adalah 50% dari bhikkhuni yang tergabung dalam Sangga Bhikkhuni Theravada Indonesia. Dan salah satunya adalah Ayah Santini. Seperti biasa juga saya ditemani oleh Adianto S.com MPD yang mendaulat dirinya sebagai moderator. Ini edisi istimewa bisa bincang-bincang bersama Ayah Santini. Kita kemana nih, Di? Oke. Namo Buddhaya ya. Namo Buddhaya. Ayah, satu hal yang mungkin kita bisa awali dulu ya untuk perbincangan kita. Ya, ini karena tadi disampaikan Bulani bahwa Ayah merupakan 50% dari Sangga Bhikkhuni Theravada Indonesia. Sangga Bhikkhuni Theravada Indonesia. Artinya itu sangat langka ya. Kalau di kategori extinct itu udah kalau hampir punah gitu. Hampir punah, kalau nggak ada Ayah tinggal satu nih. Atau yang sebaliknya rekannya Ayah nggak ada tinggal Ayah sendiri. Artinya jadi penting Ayah. Kenapa Ayah memutuskan menjadi bhikkhuni jadi sesuatu yang penting. Nah, mungkin bisa di-share menjadi bhikkhuni sendiri, atau kita mungkin mengawalnya dengan bhikkhuni sendiri itu perannya di konstelasi Buddhis itu seperti apa sih? Yang selama ini mungkin kita lebih banyak kenal, oh bhikkhu. Nah, sekarang kehadiran Ayah sebagai bhikkhuni itu sebenarnya di Dhamma sendiri konstelasinya atau posisinya atau perannya itu seperti apa sih? Kembali menegakkan pilar yang selama ini katakanlah lebih dari 1000 tahun, pilar ini tidak nampak. Pilar ini katakanlah tidak lagi berdiri, tapi untuk di jajaran Sangha Theravada tentunya ya, maksudnya di mazhab Theravada. Dengan keberadaan perempuan-perempuan yang memang memiliki motivasi yang sesungguhnya untuk menjalani kehidupan spiritual di dalam Buddha Sasana, itu artinya para bhikkhuni ini kembali menegakkan pilar yang memang sudah dibuat oleh Sang Buddha. Jadi bukan membuat yang baru, tetapi membangkitkan yang katakanlah selama ini tidak ada atau tidak terlihat. Tapi hanya Theravada ya? Yang Theravada. Mazhab yang Mahayana berdiri dengan kokohnya. Empat pilar itu tapak. Ya. Ilustrasi Ayah kok jadi vivid nih, kalau pilar-pilar itu satu bangunan. Ya. Ini pilarnya sudah ada dulu, tapi katakanlah dirobohkan atau roboh ya. Ya. Jadi yang sedang Ayah lakukan ini adalah mendirikan kembali ini pilar. Kembali membangkitkan pilar yang katakanlah roboh begitu ya, atau dirobohkan, kita nggak tahu. Nah, kemudian Ayah dari sana, benarnya dengan hadirnya pilar ini, artinya kita bisa Sebentar. Pilar yang dimaksudkan 4 pilar itu
apa aja ya? Ya, sangha biku, sangha bikuni, upasaka dan upasika. Upasaka dan upasika artinya kalau ada pendengar yang tidak kenal istilah penganut Buddha yang tidak menjalani kehidupan sebagai samana, bisa berumah tangga maupun tidak berumah tangga. Upasaka yaitu kaum pria, upasika kaum perempuan. Umat awam kayak kita ini. Tapi saya tahu istilah umat awam, tapi saya tidak menyebutnya umat awam. Kenapa ya? Karena kalau awam itu sepertinya tidak tahu apa-apa gitu kan. Karena tidak semua upasaka dan upasika itu awam. Ya. Jadi lebih suka disebut saya umat lebih suka gitu. Umat atau upasaka upasika. Karena kalau awam kayaknya belum tentu dia ngerti ya. Iya. Okay. Nah, Ayah, dengan berdirinya kita tahu udah pilarnya komplit nih. Iya. Khususnya di mazhab Theravada. Kemudian bisa dijelaskan lebih jauh. Ini kalau sudah hadir, kalau bangunan ini ada ditopang 4, ini yang sebelumnya nggak ada, tiba-tiba ada. Ini perannya selain kemunculannya ada, kalau kita lihat sebagai ilustrasi. Nanti saya potong dulu, bukan pilar yang tadinya tidak ada. Pilar yang tadinya ada, kemudian roboh, dan sekarang ada lagi. Ya, okay. Iya gitu. Nah, karena kalau tidak ada, nanti sepertinya kami bikin yang baru. Iya. Nah, dengan hadirnya pilar ini kan kalau kita pakai ilustrasi pilar, artinya makin memperkokoh apa yang sudah dibangun. Iya, betul. Yang dalam hal ini kita bilang Buddha Dhamma ya. Buddha Sasana. Buddha Sasana. Nah, perannya sendiri, Ayah, selain sebagai yang menopang Buddha Sasana, lebih jauh lagi kegiatan atau aktivitasnya. Kalau kita yang upasaka-upasika yang menjalani Buddha Dhamma praktek. Kalau bikuni sendiri, kalau biku kita udah tahu tuh, ada penyebaran Dhamma, kegiatan penyebaran Dhamma. Yeah. Kalau yang di bikuni sendiri? Sama. Bukan cuman para biku yang membabarkan Dhamma dan atau bukan cuman para bikuni, upasaka dan upasika pun. Ya. Ketika Mara ini selalu menggoda, menuntut untuk Sang Buddha cepat-cepat parinibbana, Sang Buddha bilang kepada Mara bahwa Tathagata tidak akan parinibbana sebelum para biku, para bikuni, para upasaka dan upasika mantap dalam sasana, mantap dalam ajaran. Jadi semuanya punya peran yang sama, tapi di medannya masing-masing, di posisinya masing-masing. Nah, kemudian bikuni sendiri dalam kegiatannya yang sehubungan dengan menjaga keberlangsungan Buddha Sasana ini yang seperti apa ya? Selain membabarkan Dhamma. Sebetulnya yang pertama bukan di membabarkan Dhammanya dulu. Yang pertama di dalam mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Buddha. Nah, ketika seseorang mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Buddha, orang lain tanpa mendengar ceramahnya pun ketika melihat perilakunya sudah dapat pelajaran. Dan kalau bisa ditambah lagi dengan membabarkan Dhamma, jadi dengan lebih jelas lagi. Dan melihat, secara mendengar dalam negeri dan luar negerinya. Jadi Ayah mau menyampaikan kalau kehadiran Ayah mendirikan kembali, membangun kembali apa yang dulu sudah atau ada. Istilahnya kehadiran Ayah sebagai bikuni gitu ya, otomatis kan menghadirkan kembali. Jadi bukan sengaja-sengaja saya mau membangun pilar itu gitu, bukan. Tapi dengan menjadi bikuni otomatis berada di posisi di pilar itu. Ya. Pilar itu jadi bangkit kembali. Bangkit kembali. Nah, Ayah mau katakan dengan kehadiran itu, pilar yang kembali hadir ini. Tapi rasanya yang disebutkan tadi kan khusus untuk mazhab Theravada ya? Tidak berlaku untuk mazhab-mazhab yang lain. Tidak berlaku untuk yang Mahayana, karena Mahayana memang sudah ada dan terus tidak pernah terputus, berlangsung terus ya. Pilarnya nggak roboh gitu dulu. Nggak roboh atau nggak dirobohkan lah begitu ya. Saya nggak tahu itu roboh atau dirobohkan ya, kita nggak jelas karena itu udah sekian lama. Nah, dengan kembali kehadiran Ayah, tadi Ayah mau katakan kehadiran Ayah atau kehadiran para bikuni gitu ya. Memberikan inspirasi, ada loh kehidupan bikuni khususnya tadi Theravada, yang dijalankan dengan cara yang sedang Ayah tunjukkan ini. Bukan ditunjukkan, sedang dilakukan sehingga orang melihat gitu. Kalau ditunjukkan kan kayaknya sengaja-sengaja gitu. Nah, baik Ayah. Ada yang jadi menarik Ayah. Ayah bikuni,
tentu saja kehidupannya berbeda dengan tadi yang upasika ya. Iya. Jadi udah nggak umat awam lagi ya. Awam lagi. Kalau ayah sendiri melihat tantangannya, tentu saja menjadi bikuni yang 50% Ya. dari Sangga Bikuni Theravada Indonesia, itu tantangannya luar biasa. Nah, saya punya 2 pertanyaan. Tantangan sebagai bikuni sendiri dan nanti dihubungkan dengan tantangan perempuan Buddhis. Kalau kita mau hubungkan dengan konteks Theravada, ya Theravada hari ini tuh seperti apa sih tantangannya? Sebetulnya sih ya, saya merasa itu nggak ada tantangan. Betul. Walaupun orang bilang ayah diserang, ayah banyak tantangan, ayah banyak segala. Nggak dianggap tantangan. Mungkin nggak dianggap apa gini. Saya nggak berasa betul. Nggak berasa itu tantangan. Seandainya ada serangan, saya nggak berasa itu serangan. Saya hanya melihat ada orang-orang yang berperilaku demikian. Gitu. Jadi tantangan tidak ada. Untuk hal-hal itu benar 100% saya harus katakan tidak ada. Jadi tidak memberikan label gitu ya? Tidak. Tapi tantangan itu dari dalam. Ya, seperti apa ya? Seperti menghadapi rintangan-rintangan batin kita sendiri. Bagaimana aktivitas bekerjanya loba dosa moha yang mengakar di dalam batin kita, itu yang jadi tantangan. Kalau di luar, betul sama sekali itu bukan tantangan. Nggak ada urusan gitu ya, dengan bukan. keberadaan sebagai bikuni. Tadi kan saya bilang itu bukan tantangan, bahkan sesuatu yang saya bisa mengambil manfaatnya. Misalnya menguji mental saya, nggak kenapa-napa tuh. Katanya orang tantangan, katanya orang serangan, ternyata nggak apa-apa. Jadi uji apa ya? Uji nyali. Dan nggak kenapa-napa, betul. Tapi pertanyaan saya tiba-tiba mencuat. Kalau dikatakan bahwa di mazhab lain itu tidak ada kerobohan, lalu di Theravada ada kerobohan, dan sekarang ada yang nekat mau membangun kembali. Saya katakan nekat karena nyatanya sampai sekarang itu kan jumlah bikunia aja nggak banyak gitu. Untuk di Indonesia. Untuk di Indonesia. Tapi di Sri Lanka banyak. Di Amerika banyak, di Thailand juga banyak. Nah, ini pertanyaan pribadi ayah. Apa yang membuat ayah tuh kok mau-maunya gitu loh, memilih di Indonesia menjadi bikuni yang berjuang sendiri dalam tanda kutip, kok enggak yang lain aja, atau kok enggak di negara lain aja? Pasti ada sesuatu yang membuat ayah itu mempergunakan kondisi yang sekarang sebagai manusia perempuan di Lembang. Kok bisa pilih itu? Ya. Saya memilih kehidupan sebagai bikuni yang dulu pernah saya ceritakan ketika saya masih kecil, diajak kakak saya ke Cetia di Rengas Dengklok. Waktu itu hanya ada Cetia, saya agak terlambat dan saya lihat ada biku yang sedang memberikan ceramah, baru menyelesaikan kalimatnya, tapi saya lihat dari pintu luar, dari pintu samping itu saya ingat. Ketika saya melihat beliau, muncul dalam benak ini kehidupan ini yang cocok untuk saya. Jadi kenapa saya menjalani kehidupan sebagai bikuni? Karena kehidupan ini yang cocok untuk saya. Sampai sekarang pun saya merasakan itu gitu. Terus kenapa saya memilih di Indonesia? Ya dimanapun sebetulnya sama, karena saya juga lahir di Indonesia, saya cinta Indonesia, ya saya hidup di Indonesia gitu. Kemudian melihat yang tadi yang diistilahkan tantangan, ada yang bilang serangan. Saya pikir ya saya harus berdiri, saya harus tegak, saya harus jalan, supaya yang lain juga terinspirasi. Hal-hal yang seperti itu tidak menakutkan gitu. Kita tetap bisa berjalan dan nggak kenapa-napa. Kita nggak melawan, kita juga nggak terpengaruh ya, negatifnya. Jalan aja biasa aja gitu, dan saya nyaman gitu. Dan saya harus kasih tahu ya, umat-umat yang mendukung ya makin hari makin lebih banyak. Makin banyak. Ya. Karena kalau saya lihat dari apa yang ayah sampaikan, kayaknya persoalan yang tadi kita sebut tantangan yang di luar itu tidak ada apa-apanya dengan tantangan yang saya hadapi dalam diri sendiri. Itu lebih butuh perhatian ya daripada yang di luar gitu ya. Karena saya lebih kebiasaan melihat ke dalam daripada keluar. Setelah dianalisa juga, kalau melihat ke dalam saya lebih banyak mendapat manfaat. Tapi bukan berarti saya nggak ngelihat keluar. Karena keluar pun saya lihat, dan di situ juga saya bisa mengambil hikmahnya lah, pesan-pesan moral dan lain sebagainya gitu. Atau melihat
oh yang dilakukan itu kok jelek sekali. Jadi bagaimana saya menghindari agar tidak melakukan itu? Betul. Bukan saya menghindari orang itu. Tuh orang itu kasar sekali, jahat sekali sama saya. Misalnya orang-orang bilang demikian, saya tidak akan menghindari orang itu, tapi saya menghindari perbuatannya. Ya. Dan juga saya menghindari jangan sampai melakukan perbuatan itu. Sekaligus menjaga, membuat perlindungan ya, betul. Belajar karena dari tahu ada orang yang demikian, kita harus waspada dari orang yang demikian, dan kemudian kita juga harus waspada agar hal itu tidak muncul dari batin kita, hal yang buruk jangan sampai muncul. Oke, poinnya dapat. Kemudian yang tadi tantangannya kalau untuk perempuan Buddhis, ini kebetulan di samping saya Bulani perempuan Buddhis. Tapi nggak bisa jongkok, jadi nggak bisa jadi bikuni. Tantangannya yang dihadapi, ini saya langsung menghubungkannya dengan praktek Buddha Dhamma aja ya. Kalau laki itu secara fisik, itu kayaknya mau jadi upasaka, atau mau jadi biku tuh kayaknya jalurnya udah lancar-lancar aja. Kok kalau perempuan itu, kalau dari pengalaman Ayah yang harus diperhatikan, tadi kan kita juga harus memperhatikan yang di luar situ untuk jadi pelajar. Kalau Ayah lihat sendiri, tantangan yang dihadapi perempuan Buddhis itu apa sih kalau hari ini? Pandangan yang terpengaruh dengan yang sistem patriarkal ini. Ya, jadi walaupun perempuan Buddhis itu tetap bisa menyerang para bikuni. Perempuan menyerang bikuni. Buddhis menyerang para bikuni dan katanya mengatakan sesat. Ada tuh? Ada. Tapi bukan cuma perempuan aja, laki-laki juga demikian. Tapi di antaranya ada perempuan bisa juga punya pandangan yang seperti itu. Dan bukannya mengatakan saja, kadang kalau ketemu juga sinis gitu. Cuman saya agak menyayangkan, dia nggak tahu ya akibat dia gitu melakukan sinis terhadap siapapun. Karena kan benih yang dia tanam kan dia yang akan petik kan, ya bukan saya yang metik, dia yang metik kan begitu. Jadi pandangan tentang apa yang kau tanam itu pula yang kau petik itu amat sangat menjadi pagar ya. Ya, pagar. Jadi nggak apa-apa. Bagi yang tidak memahami itu, apalagi berada dalam kelompok besar yang menyerang kelompok kecil, dia merasa itu tidak akan terjadi apa-apa gitu. Sepertinya itu sah saja. Ya, gitu ya. sah saja. Ya, padahal tetap mengerikan. Nah, kemudian sikap itu yang muncul di kalangan perempuan Buddhis, pandangan-pandangan padahal artinya pola kehidupan yang bisa dipilih itu bisa jadi bikuni, ternyata bisa jadi perempuan Buddhis upasika. Kalau Ayah mau sampaikan tadi, ini ternyata masalahnya di perempuan secara umum, pandangan salahnya bisa menyesatkan perilaku mereka sampai bikin kalau saya boleh bilang ada kebencian yang muncul ya. Ya, betul. Bukan cuma ketidaksukaan, kebencian ya. Karena udah mengatakan sesat kan, ada kandungan yang lain kan. Nah, sebenarnya. Tapi saya harus kasih tahu juga, banyak juga para upasaka dan para biku yang sangat mendukung untuk keberadaan bikuni di Theravada ini. Ya. Kalau boleh, mereka pandangan apa sih yang mereka pegang? Kenapa sih menganggap bahwa ini malah sesuatu yang harus didukung? Ya, karena di antara mereka tentunya ada yang mempelajari bahwa tidak ada kesalahan dengan kebangkitan bikuni. Setelah membaca sutta, membaca winaya, tidak ada kesalahan dengan kebangkitan bikuni, dan sebaiknya memang ada. Harusnya sebagai, empat pilar. Ya, betul. Terus itu kalau yang punya pandangan ini seharusnya boleh hadir. Ya, jadi yang mempunyai pandangan ini sebetulnya bukan pro ke bikuni, bukan. Tapi melihat sebagaimana apa adanya, sepatutnya itulah yang terjadi. Gitu. Sepatutnya 4 pilar itu ditegakkan. Kemudian sebaliknya yang berpandangan kok harusnya nggak perlu ini sudah sekian tidak ada, lama. Itu pandangannya apa? Jadi kalau yang Ayah pernah dengar, yang berpandangan bahwa Sangha Bikuni udah tidak ada lagi karena terputus, mereka dasarnya berdasarkan sejarah.
Sedangkan yang tadi yang pertama ini yang katakanlah mendukung keberadaan bikuni sebetulnya mendukung sasana kan begitu. Nah, mereka dasarnya adalah Sutta dan Winaya. Jadi yang menolak berdasarkan sejarah, yang mendukung berdasarkan Sutta dan Winaya. Ayah menjadi bikuni Atau itu sebentar mengenai winayanya dulu, karena Culawaga ini ada di Winaya, ini ada di Winaya Pitaka lah ya. Ini Culawaga 10, di sana tertulis Sang Tathagata mengizinkan biku mengupasampada perempuan menjadi bikuni, mengupasampada pria menjadi biku. Dan itu yang perempuan yang di atas itu duluan. Mengizinkan biku mengupasampada perempuan menjadi bikuni, mengupasampada laki-laki sebagai biku. Jadi itu yang pertama yang diturunkan oleh Sang Buddha yang berkaitan dengan upasampada bikuni. Dan kemudian setelah masa wasa bikuni memadai untuk mengupasampada bikuni, baru turun lagi. Seseorang yang mau menjadi bikuni, perempuan yang mau menjadi bikuni, diupasampada oleh sang bikuni dan kemudian diupasampada oleh sang biku. Tapi yang pertama bikuni terus diupasampada oleh sang bikuni dan kemudian oleh sang biku. Pertama yang Tathagata mengizinkan para biku mengupasampada perempuan menjadi bikuni dan mengupasampada laki-laki menjadi biku, itu tidak pernah dihapus. Artinya sampai kapanpun itu berlaku. Dan itu ada di Winaya. Dan dengan dasar itulah para biku atau para upasaka yang menopang atau menyetujui dan tidak menyanggah, tidak mencegah keberadaan bikuni. Ya, jadi yang satu berdasarkan sejarah, yang satu berdasarkan Sutta. Kalau menurut saya tentu yang lebih kuat berdasarkan Sutta dan Winaya, bukan sejarah. Bulan tadi? Ayah menjadi bikuni itu tahun 2000. Tahun 2000 ya. Sudah 23 tahun. 23 tahun. Kalau kita perbandingkan dengan Sangga Biku, kelihatannya Sangga Biku itu meskipun mungkin out in-nya ada, tapi lebih banyak pertambahan daripada Sangga Bikuni Theravada Indonesia. Secara anggotanya. Secara jumlah anggota Ya. Itu kalau ayah melihatnya gimana ya? Seperti pohon, Sangha Biku tumbuh tuh udah lama sekali dan nggak pernah terputus kan. Kalau yang Sangha Bikuni kan terputus. Jadi seperti pohon menanam baru. Tentu beda dari buah, dari batang, daun, cabang dan lain sebagainya beda. Itu dari katakanlah lama keberadaannya. Dan kemudian dari lapangan atau medan yang dihadapi untuk Sangha Biku boleh dibilang tidak ada apapun yang melarangnya, mencegahnya, yang merintanginya, menghantamnya nggak ada. Jadi Anda mau Anda jadi, Anda mau Anda jadi kan gitu. Kalau untuk di Bikuni, Anda mau lihat ini. Tontonan dunia ini Anda harus lihat ini. Serangannya dan lain sebagainya Anda kuat atau tidak. Mungkin diri sendirinya bertanya. Di situ jelas ya. Jelas, bikin keder juga ya. Keder, ya, itu satu. Kemudian lagi belum dari para biku yang tidak setuju dengan keberadaan bikuni juga para umat. Nah, ketika ada seseorang yang mau lagi itu dipertanyakan, barangkali juga sebagian barangkali ya ada yang mendapat intimidasi misalnya begitu. Kemudian lagi belum dari keluarga. Orang tua agak mencegah gitu ya untuk kalau anaknya yang perempuan menjadi bikuni dibanding dengan anaknya yang laki-laki menjadi biku. Nah, sudah demikian. Kemudian lagi dari masalah tawaran-tawaran indrawi. Sekarang kan lebih. Ya begitu. Begitu banyak yang kepengen dimiliki. Tawarannya begitu banyak, sementara bikuni kelihatannya masih kekeh dalam pengendalian diri dan sebagainya. Jadi itu dia melihat pilihan mana yang paling nyaman, ya tentu ke sana kalau mereka. Tapi kalau saya, seperti yang tadi saya bilang, kehidupan inilah yang cocok untuk saya. Saya nyaman di situ. Yang barusan ayah sampaikan artinya ini kalau ini penempaan, ini materi, ini kita bayangkan ini besi ya. Yang tempaannya bikuni itu tempaannya belum kena panas baru ini aja diambil aja udah berat nih. Karena
ditunjukkan dulu yang dihadapi, bukan hanya waktu proses latihan menjalankan silanya, penempaannya. Tapi di awal aja udah baru mikir aja udah tantangannya lebih berat. Belum lagi ketika masuk, katakanlah pelatihan begitu ya, proses pelatihan untuk menjadi calon samaneri, kemudian menjadi bikuni. Kan itu sebetulnya yang dihadapi itu bukannya orang lain, sebetulnya diri sendiri. Bukan kondisi luar yang dihadapi, tapi kondisi diri sendiri. Karena loba dosa moha mengakar begitu kuatnya, banyak yang gugur. Betul. Karena dia tidak mampu bertempur melawan diri sendiri dan menjadi pemenang. Kebanyakan tidak mampu. Dia milih kalah dengan sukarela karena itu nyaman. Ya, tidak harus mengerahkan daya upaya kan. Tapi kalau saya lebih baik memilih mengerahkan daya upaya. Walaupun ketika kita lakukan, kita merasakan penderitaan, tapi mengail ketenangan, kebahagiaan, saya ambil itu. Ya. Karena lama-kelamaan ketika kita melakukannya dan melakukannya lagi udah tanpa daya upaya, tanpa derita yang sangat menyeramkan, biasa saja, ketemu hal-hal yang harus dihadapi, tapi ya nggak apa-apa, hadapi aja gitu. Dan daya tahannya sudah jauh lebih kuat, udah imunnya kuat gitu kan. Ya melakukannya dengan senang, melakukannya dengan bahagia, mengalir kebahagiaan. Siapa yang nggak mau? Kalau saya mau. Tapi kalau tadi kita ini kan orang kalau dengar pembicaraan kita, ini khususnya perempuan, belum jadi aja yang apa jalannya aja udah tahu nih yang mau dihadapi, ini harus siap, ini harus siap. Cuman tadi Ayah mengakhiri dengan kesimpulan, ini nanti ujungnya enak, gitu ya. Ya betul. Nah kemudian untuk bisa akhirnya gitu ya, ujungnya ini enak, tentu awalnya mesti punya keberanian. Ini loh, apa yang harus dihadapi. Untuk sampai ke sana. Bersusah-susah dahulu. Tapi ingat jalur itu ada untuk sampai. Bukan jalur itu nggak ada, medan boleh seberat apapun, yang penting jalurnya ada. Untuk lolos dari yang demikian sampai akhirnya mencapai. Dan itu jelas sekali sudah digambarkan oleh Sang Buddha ya. Petanya ada, tinggal kita mau ngambil petanya, mempelajari dan menjalankannya, masuk ke kita. Dibandingkan dengan melihat hutan belantaranya yang penuh dengan onak dan duri itu. Dan kemudian menyerah misalnya, menyerah. Menyenangkan ketika menyerah, tetapi mengail penderitaan. Derita dalam samsara maksud saya ya. Tapi bukan berarti saya juga udah keluar dari samsara, belum. Lagi berjuang ya setahap demi setahap lah. Sepertinya Ayah tadi mau menekankan lagi nih, saya lihat poinnya yang Ayah sampaikan, jalan hidup yang sebagai bikuni atau samana ini sebenarnya yang tadi jalannya ditunjukin nih, nanti kamu akan menghadapi yang ini loh dari luar seperti ini. Tetap aja itu tidak seberat ketika kita jalani terhadap diri sendiri. Jadi sekali lagi itu tadi persoalan diri sendiri itu yang lebih berat. Jadi kita kembali ke pembicaraan awal, sebetulnya di luar yang nampaknya menyeramkan itu cuma sebuah pemandangan yang bisa dilewati. Karena jalannya ada kok. Jalannya ada, itu cuma sebuah pemandangan menyeramkan, suara-suara apa, ya itu cuma sebuah suara, sesuatu yang dilihat gitu. Mengingatkan saya pada kalau ada pasar malam, itu kita bayar untuk masuk ke rumah hantu atau segala macam. Kita bayar loh itu untuk ditakut-takuti, kan begitu ya. Tetapi pada waktu kemudian kita lewat aja, kan di luar sana kan kan ada jalannya, nyampe kita dan nggak ngapa-ngapa. Jadi untuk menderita ada harga yang harus dibayar, dan untuk bahagia juga ada harga yang harus dibayar. Kalau kata nyaman tuh Ayah, saya tertarik pada kata yang Ayah katakan, mendingan saya kalah, saya pilih yang nyaman, kan tadi gitu ya. Jadi, bukan saya, ada orang yang memilih lebih baik nggak mau ke situ lah, kalah dalam perang dan memilih yang nyaman. Karena ngapain gitu loh. Kan saya hidup kan cari nyaman, hidup saya kan cari enak. Nah, bagaimana pola pikir seperti itu harus dipotong Ayah. Karena kalau kita lihat sekarang dalam dunia pendidikan pun kata nyaman itu banyak sekali dipakai. Kita kalau ngajar itu gimana caranya anak-anak biar
nyaman. Ruangan itu gimana caranya dibuat supaya anak-anak nyaman. Seakan-akan tujuan ini, kenyamanan ini itu didewakan. Padahal sebenarnya dilihat dari spiritual, kenyamanan ini yang mengail kita masuk ke penderitaan. Gimana ayah melihat hal itu? Kebanyakan orang carinya nyaman loh ayah. Iya, dan membentuk kenyamanan. Sehingga coba kita perhatikan mental-mental, walaupun tidak semua ya, mental-mental generasi ke generasi makin lama makin lemah. Betul. Iya. Betul. Dan itu kesalahan yang terjadi karena semua memburu kenyamanan. Sekarang nggak nyaman juga nggak apa-apa kalau fisiknya jadi lebih kuat. Iya. Nggak nyaman juga nggak apa-apa kalau batinnya menjadi lebih kuat. Daripada nyaman, fisik lemah, batin menjadi lemah, kan itu kerugian besar itu. Nah, apa yang dilakukan ayah sebagai bikuni untuk membawa ini loh ya, pandangan benar bahwa nggak apa-apa, nggak nyaman tuh nggak apa-apa, karena kita bisa mengambil manfaat kok. Fisik kita jadi tertempa, kita hujan-hujan nggak apa-apa dibandingkan dengan orang yang karena nggak pernah kena hujan. Gimana mental kita jadi terbaca karena kita sudah pernah melalui begitu banyak penderitaan, sehingga ya memang hidup itu seperti itu. Bikuni sebagai salah satu pilar yang bisa diharapkan, menurut saya bisa diharapkan. Apa yang ayah lakukan gitu? Kayak kelihatannya kan ayah kan banyak sekali sebagai Sangga Bikuni Theravada Indonesia, seperti geraknya tuh kelihatannya gesit sekali juga. Apa saja yang diupayakan oleh Sangga Bikuni Theravada Indonesia? Ya, salah satunya yang berkaitan dengan katakanlah kenyamanan ini, kami tidak membuat katakanlah umat terlena dalam kenyamanan. Salah satu contoh dalam pelatihan Pabaja Samanera atau Samaneri di tempat kami dengan ada deh Samanera ikut. Ya, kalau ada biku yang mau mengupah sampadanya, menabisnya sebagai Samanera gitu. Jadi Ayah Santi ini bekerja sama dengan biku yang mau menakbiskan ini menjadi Samanera. Iya. Jadi kadang di tempat kita itu ada Pabaja Samanera, Samaneri, Anagarika, Silacarini. Menarik kan? Ya, yang kali ini udah yang ke-72, yang Desember yang lalu ini. Ya kan program ini berawal dari untuk remaja dan sampai manula lah. Yang penting tetap kuat, sehat, mandiri gitu. Terus singkat cerita lama-kelamaan akhirnya banyak anak kecil juga yang ikut. Sorry ayah. Pada awalnya itu apakah sudah langsung putra dan putri? Mestinya putri dulu. Putri, betul ya? Putri dulu. Dan ketika program itu berjalan, meditasi pagi 1 jam, meditasi malam 1 jam. Maaf yang agak heran, ada biku yang mengusulkan, ayah meditasinya jangan 1 jam untuk peserta, setengah jam aja. Saya kaget. Di bayangan saya seharusnya usulannya itu 2 jam tambah, bukan kurang. Tapi ini kurang, saya kaget. Tapi saya bilang maaf Banti nggak bisa, karena programnya udah berjalan 1 jam, toh juga peserta nggak ada yang keberatan. Jadi bangun pagi itu sebetulnya kan mengganggu kenyamanannya. Yang hari-hari nggak bangun sepagi itu. Kalau untuk program yang Silacarini pada awalnya itu kan bangun 4:30 lah mereka. Jam 5 mulai meditasi, baca parita dan seterusnya. Tidur juga malam gitu ya. Mereka mau ikut dan nggak kenapa-napa kan gitu. Lama-lama tadinya kami nggak tahu kalau kaum pria mau ikut program di tempat kami. Karena kalau dulu ketika mengumumkan itu ada brosur yang disebar. Begitu ada brosur yang disebar kan ada alamat, bila Anda mau daftar kirim surat ke sini kan zaman dulu. Lalu ada yang dari kaum pria. Loh, saya bilang sama Ayah Sila dulu Meci ya, terus Anagarini kan gitu. Ini salah alamat ini, mereka ini salah alamat. Udah, kita nggak bales gitu ya, karena memang saya pikir salah alamat. Karena laki. Terus sampai di brosur itu ada tulisan pengumuman khusus wanita. Ada pengumuman pelatihan ini khusus wanita. Loh, kok masih ada lagi surat yang salah lagi? Akhirnya kita kasih tahu, Anda salah alamat. Kalau mau ikut yang pria ke mana gitu kami tunjukkan. Dibalas lagi,
kami memang mau ikut program di sini. Nah baru kita coba, akhirnya rundingan sama Ayesila, ya akhirnya kita coba. Pertama Anagarika itu 5 kita terima. Dan terus ya berlanjut sampai sekarang. Kadang-kadang lebih banyak Anagarika atau Samaneranya dibanding Samaneri plus Silacarini. Dan itu ada beberapa kali yang lebih banyak. Itu satu kemajuan, fenomena yang sangat menarik ya. Juga mengejutkan buat kita gitu kan. Kok pria juga mau di kita padahal di tempat lain banyak sekali kan gitu. Terus udah gitu akhirnya anak kecil. Kan batasnya pertama 12 tahun. Terus ada yang orang tua bawa, ayah anak saya 12 tahun kurang. Itu artinya kan minta diterima, oke lah. Terus singkat cerita sampai kita pernah terima yang kecil tapi mandiri gitu ya. Umur berapa? Ya tapi tolong jangan dikirim lagi yang spesial ini. 5 tahun 7 bulan, 5 tahun 8 bulan. Itu yang paling kecil. Ikut program apa ya? Program Pak Baja ini. Pak Baja? Sama, karena ini programnya tadinya kan khususnya buat remaja dan manula, sampai manula begitu. Ya bangunnya juga sama, meditasinya juga sama, semua sama. Jadi tidak ada yang dirubah karena kehadiran anak-anak, enggak. Dan mereka bangun ya 4:30, ya tidur malam, plus bercandanya mereka lagi lebih malam lagi gitu. Bangun pagi. Jadi kalau sekarang meditasi pagi 1 jam, duduk. Meditasi siang setelah makan 1 jam, meditasi jalan. Malam meditasi duduk 1 jam. Ya anak-anak semua duduk 1 jam. Walaupun ya dengan caranya lah, dengan ketiduran gitu. Nah, dari sana tadi dihubungkan kenyamanan ini yang sebenarnya mau didobrak ya, dengan rutinitas yang berbeda dari yang mereka sebelum melakukan di rumah. Dengan kegiatan pelatihan ini. Tapi pada kenyataannya setelah dilakukan, sebenarnya kata ketidaknyamanan itu kayaknya agak absurd. Kalau sudah terbiasa melakukan ya baik-baik aja, nyaman aja jadinya. Dan sebelum pulang, setelah penutupan, sebelum pulang mereka udah daftar lagi. Ya, kalau nggak nyaman kan mereka nggak mau bangun pagi, tidur malam, makan cuma sampai setelah tengah hari udah nggak makan lagi. Yang jelas pasti mereka mendapat manfaatnya, kalau nggak mungkin begitu. Ada yang dari kecil sampai kuliah mereka masih. Iya. Dan ada yang diantaranya sudah ikut berapa kali atau ada yang sekali juga, kemudian bantu kita jadi relawan. Karena kalau nggak ada relawan, anak kecil demikian banyak, nggak ada tenaga untuk kita. Dan juga saya minta maaf dan berterima kasih kepada peserta yang dewasa karena bisa bantu jaga anak-anak kecil, berarti membantu menjaga generasi Buddhis untuk mengenal Dhamma sejak dini. Ya cuman untuk mereka-mereka yang dewasa tentunya juga kalau berkaitan dengan kenyamanan agak tidak nyaman karena maunya kan sepi, tenang gitu. Tapi dari awal saya sudah bilang ini adalah kehidupan. Jadi di dalam kita melatih diri di dalam kehidupan ya samana, berhadapan dengan kenyataan, teriakannya anak-anak, kita butuh meditasi, butuh ketenangan. Nah ini sangat harus indah kita sekali. bisa menerima apa adanya ini ya. Kemarin ada yang bilang, wah, yang dewasa ketika daftar kok banyak anak-anak kecil, ayah sampai kami yang mau kabur. Bukan anak-anak yang mau kabur. Tapi akhirnya nggak jadi kabur ya, jadi selamatlah. Karena sebenarnya ketidaknyamanan tanda kutip yang mereka rasakan karena adanya anak-anak itu pun sebenarnya porsi latihan yang sangat menarik. Betul. Gimana kita ngemohinya ini ditangani dengan baik, terima aja, gimana? Nyatanya seperti ini. Dan ada satu pengalaman orang tua ikut latihan, tapi dia bukan dari Indonesia, dari Malaysia. Ikut latihan, dia kan kebayangnya sepi, tenang, mana tuh rame anak-anak. Jadi di hari-hari awal stres. Dalam arti, waduh cerewetnya anak-anak gitu. Tapi belakangan sampai terkagum-kagum, sampai senang. Dan dia bilang, terakhir juga saya ketemu lagi, beliau bilang, pada saat pelatihan itu saya sangat banyak belajar pada anak-anak. Dan dia terkagum, kok anak-anak kecil bisa hafal parita, nggak baca buku dah. Gitu. Itu sangat mengagumkan dan dia banyak belajar di sana. Luar biasa. Kalau boleh saya sebagai perempuan, saya ikut bangga dengan dinamika yang digebiarkan oleh Sangga Bhikkhuni Theravada Indonesia. Kalau seandainya
bisa dijadikan satu prestasi gitu ayah, sebagai salah satu tokohnya Sangga Bhikkhuni Theravada Indonesia, apa yang bisa dipamerkan gitu ayah, bahwa meskipun sekarang ini cuman 2 makhluk yang berani ayu di situ, tapi pasti banyak karya-karya yang memukau sehingga ini loh, meskipun diserang itu ya aja, santai aja. Gimana yang bisa ayah bagikan pada para penonton tentang apa yang sebenarnya bisa membanggakan kita sebagai perempuan ayah? Bangga karena tetap tegak berdiri dan berjalan di dalam menopang pilar itu, menjadi pilar itu. Itu kebanggaan. Dan kemudian tadi ada kata pamer, kita tidak perlu memamerkan karena kita sudah dapat promosi gratis. Dari mana? Dari mereka yang menyerang. Akhirnya kan orang pengen tahu siapa sih, apa sih itu. Nah, karena dapat promo yang gratis begitu, akhirnya mereka lihat, mereka jatuh cinta. Iya, dan ternyata kegiatannya banyak bermanfaat, dan mereka topang. Makanya makin hari makin banyak topangan. Ya, terima kasih pada mereka yang memberikan promosi secara gratis dan sukarela. Tapi ayah, mungkin ada yang bisa disampaikan juga sejauh ini kehadiran Sangga Bhikkhuni Theravada Indonesia untuk Indonesia sendiri. Tadi kan ayah bilang, kalau di luar banyak organisasi Sangga Theravada Bhikkhuni udah banyak. Nah, Indonesia sendiri perannya sendiri dengan jumlah cuma 2 orang. 2 orang. Ini sejauh apa sih sudah bisa berperannya? Karya di skala antar negara atau ini di organisasi. Sekarang skala nasional dulu lah gitu ya, di Indonesia lah maksudnya. Kami kan menerima undangan-undangan juga dari berbagai wilayah. Jadi bukan cuma wilayah di Jawa aja, luar-luar pulau. Dan seringkali juga kita tidak bisa memenuhi karena keterbatasan waktu dan tenaga kan. Gitu. Untungnya waktu COVID itu bisa pakai Zoom ya. Iya, bisa itu luar Zoom. Biasa ya. Jadi banyak sekali yang merasa dapat manfaat lah ya. Dan ketika keluar negeri juga kan banyak umat-umat Buddha juga kan, umat Buddha Indonesia yang kerja, sekolah di sana dan hidup di sana, ya mereka juga mengundang juga. Jadi ya ada yang bisa dipenuhi, juga ada yang belum bisa dipenuhi gitu. Terus organisasi internasional juga suka mengundang kami untuk menjadi pembicara gitu. Tentu dengan bantuan dan dukungan misalnya Cilan, Cilena, Adi gitu. Jadi kehadiran atau eksistensi keberadaannya Sangga Bhikkhuni Theravada Indonesia juga sudah berperan di kalangan organisasi internasional. Jadi kalau mereka merujuk ini Buddhis organisasi untuk Bhikkhuni Theravada, walaupun secara organisasi ayah hanya berdua, tapi dukungannya ini sudah bisa adalah gaungnya walaupun kecil walaupun sedikit gitu. Tapi ayah kelihatannya kan meskipun jumlahnya sangat-sangat terbatas, tapi karya yang diciptakan itu sebenarnya kan memukau. Banyak orang bilang begitu. Iya, saya kira saya sendiri ya. Sekarang para pirsawan ini diberi bayangan ya. Misalnya tadi saya tertarik misalnya program 72 kali mengadakan program apa ya? Pelatihan Silacari ini awalnya kita bilang. Jadi sekarang dibilangnya Pak Baja, Anagarika, Silacari ini gitu ya. 72 luar biasa. Ya. Kemudian dari tahun 94 kita start. Ya. Tapi makin ke belakang ini kan kelihatannya makin sering ya. Terutama yang Wipasana malah jadi yang makin sering. Setelah COVID ini di tahun 2023 sampai 7 kali mengadakan 7 kali selama setahun itu, dan kemudian 2 kali yang pelatihan Pak Baja Anagarika Silacari ini, berarti kita udah 9 kali di sana. Kemudian setiap bulan ada pelatihan hidup berkesadaran, setiap bulan 1 hari. Itu juga di Wihara Kusalayan. Jadi banyak kegiatan, belum lagi undangan-undangan ceramah yang lain, dan dari wihara yang lain juga menggunakan tempat kita untuk mereka melatih dengan caranya juga gitu. Jadi bisa disimpulkan ayah
bahwa peran Sangga Bhikkhuni di dalam menopang Buddha Sasana ini luar biasa, meskipun apapun yang terjadi sepertinya menguatkan gitu ya Ayah. Betul. Jadi secara spiritual Sangga Bhikkhuni Theravada Indonesia ini sudah mengadakan banyak sekali pelatihan yang dihadirin oleh baik laki-laki maupun perempuan. Itu menarik gitu. Kemudian kelihatannya juga banyak gerakan-gerakan yang ditopang oleh para pendukung ini dalam sosial. Betul. Itu gimana ya Waktu ceritanya? COVID itu kan banyak rumah sakit dan para tenaga medis membutuhkan bantuan kan. Kita dengan bantuan salah satu umat, Dr. Herliani Kosama, dokter dan doktor gitu kan. Beliau linknya luas sehingga kita bisa memberikan bantuan APD maupun obat-obatan sampai ke pelosok negeri lah. Luar biasa. Sampai ke misalnya yang paling ujung di Indonesia selatan, di timur, di mana ya kita beri bantuan. Kota-kota mana aja tuh ya? Waduh lupa saya, sampai kotanya aja saya baru dengar, baru baca itu namanya ya. Banyak sekali kita kirim bantuan-bantuan. Jadi kelihatannya walaupun Bhikkhuni Theravada Indonesia itu cuma 2 orang, tetapi sebenarnya non Bhikkhuni atau istilah saya Bhikkhuni amatiran itu ternyata juga menyatukan hati dan pikiran untuk melaksanakan banyak kebaikan. Kalau kesimpulan Luar saya, biasa. fungsi pilarnya tadi yang Ayah sampaikan berdiri untuk menjadikan inspirasi, paling nggak menunjukkan itu kayaknya berjalan Ayah. Jadi kayaknya saya bilang yang tadi tokoh yang Ayah sebutkan dokter tadi Itu si sama namanya? punya Dr. pilihan kan? Herliani, Punya pilihan sebenarnya mau menyalurkannya Manado lewat ya? mana kan? Manado. Mau menyalurkannya lewat mana? Ya. Tapi dia karena pilih lewat Ayah. Ayah. Karena Artinya, sayanya yang memang minta juga. Jadi kalau beliau tidak memilih, kalau ada yang minta dia juga, saya nggak mau juga. Jadi Bisa, kalau dia mau kan pasti artinya ada inspirasi yang didapat dan kayaknya fungsi itu udah berjalan. Dan kemudian kan itu Dr. Herliani itu punya linknya begitu ya. Ya mereka yang menghubungi kami, dan ada lagi juga umat yang membantu bagian pembelian barang-barang itu. Jadi kalau dokter udah sibuk dengan COVID, belanja juga pasti susah lah. Ada umat yang membantu. Kemudian umat yang membantu pembelian juga kan sangat repot karena jumlahnya juga besar gitu. Terus juga dia harus kirim kemana-mana, repot. Jadi ada lagi orang yang bagian seperti pengiriman. itu ya. Seperti ini ditopang oleh ini, ditopang oleh ini. Betul. Jadi bisa saya katakan bagaimana karma bekerja dari satu niat yang luhur gitu ya Ayah ya. Maka topangan alam semesta ini kelihatannya juga memukau ya. Iya, betul. Sehingga semakin lama keberadaan Sangga Bhikkhuni Theravada Indonesia ini mendapatkan banyak dukungan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, terbayangkan ya Ayah. Iya, nggak terpikirkan, nggak terbayangkan. Dan mereka selain membantu tenaga, mereka juga menyumbang materi lagi. Kayak Dr. Herliani dan yang bagian pembelian dan bagian pengiriman. Jadi boleh dibilang menyatukan hati dan pikiran, kedermawanan dan tekad yang kuat untuk mau berjuang bersama ya Ayah. Tidak hanya lewat pemikiran tapi benar-benar fisik itu kerja ya. Itu luar dan biasa. Selain itu tadinya kan cuma terpikir masalah APD dan obat-obatan. Terus saya baca di berita harus dukung juga ini tenaga medis kesehatannya. Jadi kita kirim telur, kirim susu, kirim ya makanan lah untuk mereka juga. Dan itu sungguh membanggakan serta menginspirasi para umat yang tidak awam dan yang awam. Karena bisa bergabung ya Ayah. Bisa bergabung untuk menyatukan gerakan ini loh, supaya punya dampak yang sampai. Dan yang memberikan bantuan juga kan banyak. Saya tentunya tidak bisa mengungkapkan anumodana dan terima kasih ke satu persatu karena saya juga nggak punya kontaknya semua. Jadi kesempatan ini saya menyampaikan anumodana dan terima kasih atas segala dukungannya. Saya kira itu juga latihan Atta ya.
Kita latihan bagaimana mengikis ata itu dari hal-hal yang seperti itu. Kita melakukan kebaikan, nggak perlulah ditulis, nggak perlu Ayah dapat nggak perlu terima. tahu, yang penting saya udah bantu. Gitu. Iya kan? Jadi betul. karmanya itu yang penting kan. Siapanya kan sebenarnya nggak penting. Yang tanamannya itu yang penting. Makanya di situ kan kita dan berlatih manfaat dari yang dia tanam. Ya. Latihan anata kan sangat jelas. Kalau kita masih maunya segala macam tanda penghargaan dan sebagainya, kita lewat itu. Latihan untuk anatanya kita sayang gitu. Bagus sekali ya. Jadi secara tidak disangka, tidak diduga, terbukti bahwa bagaimana karma bekerja, bagaimana dhamma bekerja, bagaimana keluhuran, kebaikan, kemurnian itu bekerja, itu mendapatkan topangan dari alam semesta. Dan banyak di antara mereka yang bilang, kami yang berterima kasih Ayah, karena kami dapat kesempatan. Betul. Itu yang luar biasa ya. Luar biasa itu. Orang lain butuh terima kasih, ini malah ngomong, kasih. saya yang lebih terima kasih diberi kesempatan berbuat baik. Itu banyak sekali ya. Pasti karena mereka juga menganggap bahwa Sangga Bhikkhuni Theravada Indonesia, Ayah dalam hal ini, Ayah Wijayani juga, itu merupakan ladang yang subur ya. Kalau nggak mungkin dapat topangan segede itu. Betul. Jadi mungkin juga sekaligus mengingatkan pada kita semua, pada waktu kita berbuat baik, kita berbuatlah demi kebaikan itu, latihan anata. Tapi sebaliknya, dengan waktu kita berbuat baik, kita harus benar-benar punya perasaan terima kasih kita punya kesempatan ini. Dengan cara gitu Dhamma bergulir dengan kemajuan spiritual kita cukup signifikan untuk dibawa sanggung pindah alam. Dan itu juga mereka merasa bahwa ada kesempatan berbuat baik di depan mata, dia harus ambil. Karena kalau nggak ambil, rugi. Lewat. Rugi. Belum tentu balik lagi. Ya, karena keretaku tak berhenti lagi. Ayah, saya ikut kegiatan Dhammadesana oleh para biku. Ada pesan yang memang disampaikan secara sengaja, sadar bahwa mendorong umat-umat kalau tertarik untuk jalani Dhamma lebih jauh, bergabung jadi biku. Ayah sendiri inspirasinya kan sudah mulai menyebar, menggerakkan orang. Ada kepikiran juga nggak Ayah melakukan yang sama ini? Atau ayo jadi gitu? biku nih. Atau Ayah memandangnya nggak perlu, atau memang Ayah melihatnya sebagai satu alami gitu. Iya, saya mendorong, saya memotivasi. Iya. Kenapa Ayah kalau biku kan pakai alat ini, biku dibutuhkan untuk membantu pembabaran Dhamma. Kalau Ayah sendiri pesannya untuk para perempuan, ayo bantu. Bukan untuk membabarkan Dhamma, karena maaf ya, terjadi juga barangkali saya salah nih ya, maaf ya kalau salah, saya mau ngomong maksudnya terjadi juga kesalahan dalam sistem pembabaran Dhamma. Seharusnya pembabar itu suci dulu baru membabarkan Dhamma. Sehingga benar-benar yang namanya Dhamma Duta itu benar. Jadi membabarkan kebenaran. Ini contohnya salah satu, saya belum mencapai kesucian udah berani-beraninya membabarkan Dhamma. Dan itu juga saya harus kasih tahu itu ada kesalahan juga di sana. Dan saya bukan seringkali lah, ada beberapa juga dalam kesempatan ceramah saya minta maaf karena belum suci udah berani-beraninya Dhamma di sana. Tapi dibutuhkan lah ya. Terus saya bilang ya karena kondisinya demikian, karena kondisinya dibutuhkan, ini artinya seperti orang buta nuntun orang buta. Jadi orang buta yang dituntun harus hati-hati, orang buta yang menuntut juga harus hati-hati supaya selamat semua, akhirnya melek gitu. Ya. Jadi sebenarnya dorongan dari Ayah untuk perempuan-perempuan, ayo nih gabung. Ya, jadi bukan tujuannya untuk membabarkan Dhamma pada awalnya, bukan. Tapi untuk ke dalam Tapi untuk ayo ke dalam ini jalannya ini udah jelas ada. Kita lahir jadi manusia, udah susah lahir jadi manusia. Kita lahir jadi manusia, udah begitu kita berkah sekali lagi bisa ketemu dengan Dhamma, dengan Buddha Dhamma. Berarti kan kita menerima warisan, pakai warisan gitu. Peta yang udah ada, udah di tangan, jalani. Buka dan jalani gitu. Nah setelah itu membabarkan Dhamma ya dengan indahnya pasti. Jadi kayaknya sih nggak tahu, saya kayaknya kalau biku udah sering dengar. Kayaknya Ayah pesan-pesan yang mendorongnya ini perlu dikuatkan juga nih ya. Saya kok malah tiba-tiba kepikiran sesuatu yang mungkin out of the box ya. Bahwa Klaten ini bisa bergerak
mantap gitu ya. Itu karena orangnya cuma 5. Kita cuman beberapa orang tahu waktu kita bangun segala macam itu kan orangnya cuma itu aja. Tapi kita benar-benar kerja keras penuh hati gitu ya. Kemudian hubungannya nanti. Jadi kita bisa memberikan yang terbaik tanpa banyak keributan di dalam negeri, sehingga karya-karya kita ini berjalan dengan baik gitu loh. Nah, tiba-tiba saya berpikir, Ayah, nggak usah khawatir lah dengan jumlah bikuni. Gitu Kan ya? nggak usah khawatir karena nyatanya sampai sekarang kita bisa lihat betapa kiprahnya para bikuni itu kan sebenarnya bukan kiprahnya bikuni doang gitu loh, tapi bersama dengan bikuni ini banyak orang yang nempel. Ayo Ayah, kita bersama gitu. Ayah di depan, kita topang Ayah, mari jalan bersama. Sepertinya gitu. Jadi mungkin juga ada satu perjodohan ya Ayah. Banyak yang mungkin ingin jadi bikuni tapi nggak cukup karma baiknya untuk kelakon jadi. Jadi sama nggak cukup keberanian dan nggak cukup kuatnya mental. Ya. Jadi Itu yang mungkin Ayah lihat dibutuhkan waktu untuk menata kekuatan ini ya. Sehingga suatu ketika buahnya ya tiba-tiba mungkin berbondong-bondong, bukan cuma 1, 2 tapi mungkin 10 misalnya begitu. Karena sudah sampai titik wancinya, jadi titik jadinya sesuatu itu harus terjadi dan pada waktu itu juga pasti terjadi. Tapi sebelum itu terjadi, dengan sangat bangga GR saya katakan saya senang bisa ikut kereta api Ayah Santini dan Ayah Wijaya. Dan juga mungkin seperti Pak Adi tadi bilang, ya sesekali ingatkanlah, motivasi lagi mereka gitu kan, bangkitkan lagi gitu ya, untuk mentalnya juga kuat. Tapi Jadi Ayah bikuni. pribadi memandang jumlah untuk pilar ini. Pilar ini udah berdiri. Ya. Seberapa jauh Ayah saat ini hari ini memandang kemendesakannya ini, atau nggak apa-apa seperti pandangan Bulani, mental dulu, mungkin lagi filter mental orang-orang pendukung umat-umat yang ada di sekitar nih, atau seperti apa Ayah melihatnya kemendesakan untuk jumlah tambah jumlah, atau Ayah memandang by nature kualitas dan kuantitas itu penting. Jadi seperti yang tadi Cilan utarakan, toh nanti juga kalau udah waktunya jadi seperti sekarang menguatkan gitu, menguatkan kondisi dari waktu ke waktu sampai pada saatnya nanti ya itu akan bermunculan. Nah, di samping menguatkan waktu, kita juga harus membukakan mata mereka lah, seperti Pak Adi tadi bilang, membukakan mata mereka untuk bergabung dengan kualitas yang memadai gitu ya. Bukan berarti sebagai manusia yang sempurna gitu kan. Justru kami menjalani kehidupan sebagai bikuni atau mungkin juga yang laki-laki sebagai biku, karena sadar belum sempurna maka mau menyempurnakan kan gitu ya. Mau menyempurnakan diri. Ya mudah-mudahan ya para perempuan ya kuat hatinya, bener motivasinya gitu, juga kuat mentalnya, kuat pikirannya untuk menjadi apa yang dia pandang memang sepatutnya dia menjadi. Untuk meyakinkan Ayah, kalau yang bergabung, kita nggak ngomong dapat apa, yang dilepas apa sih? Yang dilepas, ya itu yang dilepas. Nggak boleh kan gabung dapat apa sih kami nanti kalau datang nih saya kali cari kerjaannya gajinya berapa? Ayah saya nggak mau gabung Sangga Bikuni Theravada, dapat apa? Nggak dapat apa, Pak? Dapat pelatihan yang yang nggak nyaman gitu. Iya. Dapat pelatihan yang nggak nyaman. Dapat pelatihan dan pembinaan diri yang secara fisik tidak nyaman, tetapi menggempur kekotoran batin. Nah itu enak. Nggak nyaman tapi menggempur kekotoran batin. Kalau saya mau. Kalau saya ambil gitu. Karena tujuannya itu jelas ya Ayah. Ya. Tujuannya jelas dan lagi jalannya ada dan kelihatannya tempatnya, kondisinya itu tersedia gitu. Ya. Jadi kalau yang mau jadi bikuni mencari kenyamanan, datang ke tempat kami salah alamat. Nah, pasti salah alamat. Ini promosi agak aneh. Ini promosi obat nih. Pahit udah, ini udah pahit udah jelas ya. Tapi menyembuhkan. Gitu ya. Iya. Yang kalau
aduh nanti bisa Tertutup. nyaman. Salah, salah. Udah salah ya, udah. Karena banyak juga, bukan banyak lah, ada di antaranya juga entah mau jadi biku, jadi bikuni misalnya, itu karena melihat kenyamanan para biku, para bikuni senior. Kelihatannya nyaman, karena enak pergi sana pergi sini, dia nggak tahu pergi sana pergi sini itu capek sekali, menguras energi gitu kan. Ya tapi kita harus lakukan untuk memberikan ya saling bantu lah, saling support lah antara bikuni dengan para upasaka-upasika. Jadi kayaknya pesan Ayah bisa jadi apa? Tetesan apa? Pengetahuan, pemicu untuk inspirasi perempuan Buddhis khususnya. Iya, dan kita tidak kasih hiburan-hiburan, iming-iming, enak loh jadi bikuni gitu. Hidup nyaman, kita tidak mengarahkan ke sana, tetapi betul enak menjadi bikuni karena dapat peluang menggempur kekotoran batin. Lalu ketika jadi upasaka, jadi upasika, apakah nggak dapat peluang itu? Dapat peluang itu, tapi medannya terlalu berat. Banyak upasaka upasika berpikir medan menjadi biku bikuni itu lebih berat ketimbang upasaka upasika. Salah. Jadi lebih berat medannya upasaka dan upasika. Karena kan tujuan sama. Untuk keluar dari samsara, tujuan untuk mencapai nibbana, tujuan sama. Tapi medannya lebih berat para upasaka dan upasika. Iya, karena belenggu-belenggunya banyak. Kemelekatannya luar biasa. Kalau seperti para biku bikuni ditopang oleh upasaka upasika. Upasaka upasika nopang biku bikuni, nopang juga diri sendiri, keluarga dan lain sebagainya. Banyak sekali urusan. Lebih berat. Makanya jadi bikuni jadi biku. Sudah amatiran. Kita sudah separuh ke sana karena kami hidup selibat, sehat, bermanfaat. Bayangan saya kalau jadi umat awam sama bikuni gempur. Saya mau pakai ilustrasi. Nggak pakai awam. Umat ya, sorry. Menjadi umat dan bikuni, kesempatan menggempur itu artinya kalau gempur betul yang kita mau lepasin kotoran batin. Kalau dalam kehidupan biku tuh ininya lebih banyak nih, lebih sering ya, dan lebih mudah ya. Betul. Dan alatnya lebih banyak. Alatnya banyak. Lebih banyak ya. Iya, kalau ini yang kamu lagi ke situ udah, aku mau. Saya mau gempur. Aduh, udah nggak support ya. Terus makanan datang. Lagi kerja ngegempur, makanan, jubah, obat-obatan. Kalau nggak jadi. Kalau nggak beli sendiri lagi. Malah nempel ya. Nempel makin tebal. Iya. Maksud hati menggempur, tapi nempelnya lebih banyak. Benar kan, lebih jadi berat. biku ya. Sebenarnya omongan ini sangat mencerahkan loh. Bahwa menjadi biku atau bikuni paling enggak sebagai selibat dan bermanfaat itu gangguannya jauh lebih sedikit dibandingkan ihuhnya apa yang dikatakan nyaman dan nikmat sebagai berumah tangga. Makasih Ayah. Makasih sama-sama. Ya, demikianlah percakapan yang sangat menarik untuk membuka mata batin kita. Semoga kita paham bahwa tugas kita di alam semesta sekarang ini sebagai manusia itu menggempur kotoran batin, dan itu kelihatannya jauh lebih enak, lebih leluasa bila kita menjadi biku atau bikuni. Setidak-tidaknya kalau saya yang GR, saya ngomong paling tidak sehat, selibat dan bermanfaat. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu.